Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia dan selalu dalam lindungannya ya. Yang terhormat, Ibu Eka Sapti Cahyoningrum selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini dan teman-teman yang kami sayangi. Video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait Beyond Centers and Circle Time. Nah, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Novi Sabila N dengan NIM 18111241044. Yang kedua ada Dewi Ayu Sugiarto dengan NIM 18111241044. Yang ketiga ada Dian Wulandari dengan NIM 18111244031. Yang keempat ada Milenia Larasati dengan NIM 18111244002. Dan yang terakhir ada Deci Amandate dengan NIM 18111249001. Baik teman-teman, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, berikut presentasi akan kami mulai. Selamat mendengarkan. Baik, jadi kita bisa mulai dari pengertian atau definisi dari BCCT. Nah, BCCT atau Beyond Centra and Circle Time adalah suatu metode atau pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Nah, pendekatan ini dikembangkan berdasarkan hasil kajian teoretik dan pengalaman empirik. Selain itu, juga merupakan pengembangan dari pendekatan Montessori, High Horoscope, dan Reggio Emilia. Nah, menurut Diana, model pendekatan BCCT dikenal juga dengan sebutan waktu lingkaran. Namun, di Indonesia diadopsi kembali dengan kata lain, yaitu seling atau sentra keliling. BCCT adalah sebuah konsep pembelajaran anak usia dini yang resmi diadopsi oleh Departemen Pendidikan Nasional Indonesia sejak tahun 2004. Pendekatan BCCT ini sudah sering kita dengar, karena BCCT ini disebut juga dengan pendekatan sentra dan lingkaran. Pendekatan BCCT memberikan siswa kesempatan untuk bermain sambil belajar secara aktif dan kreatif di sentra-sentra yang telah disediakan di dalam kelas. Nah, kesempatan siswa yang besar ini membantu siswa mengembangkan kemampuan siswa secara maksimal. Dan dalam pendekatan BCCT, guru menjadi pendamping dan fasilitator bagi siswa. Lalu prinsip pendekatan BCCT adalah untuk merangsang munculnya kreativitas dan inovasi melalui kegiatan yang membuat siswa tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi. Ini ada di Depdiknas tahun 2006. Nah, dengan adanya sentra dan lingkaran, maka siswa memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplor berbagai bidang. Misalnya, dalam satu hari kegiatan belajar dan mengajar, siswa dapat mengeksplor beberapa sentra sekaligus. Hal ini menumbuhkan kreativitas dan memunculkan inovasi pada diri siswa, sekaligus mengasah fokus dan konsentrasinya. Selanjutnya ada tujuan BCCT. Yang pertama ada ilmu yang didapatkan oleh anak akan sangat bermakna. Maksudnya di sini anak sendirilah yang membangun pengetahuannya, tetapi tetap didampingi dengan guru. Kemudian yang kedua ada pendekatan BCCT yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Maksudnya di sini pendekatan ini memperhatikan betapa pentingnya bermain sensori motor, bermain peran, dan bermain pembangunan sampai muncul kemampuan keaksaraan pada anak. Kemudian yang ketiga ada pendekatan BCCT yang menerapkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan mencerdaskan untuk anak. Kemudian yang keempat ada konsep pembelajaran BCCT yang sangat tepat diterapkan pada pendidikan anak usia dini. Maksudnya di sini pembelajarannya menggunakan pembelajaran sentra yang dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Seperti halnya interaksi manusia yang terjadi di dalam keluarga, teman sebaya, dan dari hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan anak usia dini. Selanjutnya ada guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Di sini guru sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center dan penceramah dalam strategi belajar. Di sini guru tidak aktif, tetapi anak yang akan lebih dominan aktif dalam berkreasi dan melakukan seluruh kegiatannya.
Selanjutnya ada meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian yang diperlukan untuk anak. Di sini untuk bekal anak di masa yang akan datang. Kemudian ada menciptakan setting pembelajaran yang merangsang anak untuk aktif dalam bermain. Di sini anak dituntut untuk aktif dalam bermain, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya yang baru. Kemudian yang terakhir ada menggunakan standar operasional yang baku dan berpusat pada sentra-sentra pada kegiatan anak. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk sentra. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam metode Beyond Centers and Circle Time, materi-materi yang dikembangkan yaitu berupa sentra. Nah, di setiap lembaga pendidikan anak usia dini pasti mengembangkan dengan cara yang berbeda-beda dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan anak. Hal ini juga bergantung pada kesiapan dari perangkat dan tenaga pengajarnya. Apakah sudah ada fasilitas yang memadai kegiatan sentra tersebut atau belum? Nah, berikut akan kami sampaikan beberapa bentuk sentra yang dapat dikembangkan di lembaga PAUD. Kami mengambil 5 bentuk-bentuk sentra yang biasanya dikembangkan di lembaga PAUD. Sentra yang pertama yaitu sentra bahan alam, yang kedua ada sentra main peran, yang ketiga ada sentra balok, yang keempat ada sentra persiapan, dan yang kelima ada sentra musik dan gerak. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sentra bahan alam. Menurut Mukhtar Latif, sentra bahan alam merupakan bentuk sentra yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi langsung dengan menyediakan beragam bahan untuk melatih sensori motorik, pengendalian diri, serta sains. Nah, pada intinya, sentra bahan alam itu memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi langsung. Maksudnya, terjun langsung untuk melihat benda-benda yang digunakan dalam sentra bahan alami atau bahan-bahan yang disediakan oleh guru. Tujuan dari sentra bahan alam ini adalah memberikan pengalaman kepada anak untuk mengeksplorasi sendiri materi-materi yang sudah disiapkan oleh guru dalam sentra bahan alam ini. Selain itu, kemampuan anak terkait menunjukkan, mengenali, membandingkan, menghubungkan, serta membedakan suatu hal itu akan diajarkan dan dilatih di sentra bahan alam ini. Dan juga motivasi dan kepercayaan diri anak dalam hal belajar akan tumbuh karena ketika berkegiatan, bereksplorasi, dan bereksperimen, mereka pasti akan menyimpan banyak pertanyaan. Kok ini bisa begini ya? Kok itu bisa begitu ya? Nah, seperti itu. Kemudian ide dan kepekaan anak terhadap lingkungan alam dan pengetahuan pastinya juga akan semakin tergali karena tadi anak-anak memiliki banyak pertanyaan setelah melihat langsung bahan-bahan atau materi-materi yang sudah disediakan di sentra bahan alam. Bahan-bahan yang dapat digunakan dalam kegiatan sentra bahan alam ini contohnya seperti playduff, kemudian finger painting, kemudian cat lukis, beras, biji-bijian, pasir dan air, krayon, spidol, kertas untuk menggambar, kuas, alat ukur, dan benda-benda lainnya yang dapat digunakan. Nah, guru atau orang tua dapat memodifikasi kegiatan sesuai dengan kreativitas masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah tersedia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, itu adalah sentra bahan alam. Yang berikutnya adalah sentra main peran. Nah, menurut Elizabeth B. Harlock, dia mengatakan bahwa bermain peran merupakan bentuk aktif di mana anak-anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keadaan yang seolah-olah nyata atau benar-benar terjadi. Nah, bermain peran itu dapat diartikan sebagai sebuah permainan yang memiliki tujuan, aturan, serta di dalamnya
ada unsur kesenangan bagi anak-anak. Nah, melalui bermain peran ini, anak dapat mengekspresikan perasaannya, seperti perasaan senang, sedih, marah, kecewa, dan lain-lainnya. Nah, salah satu manfaat dari bermain peran ini dapat melatih anak untuk menerapkan nilai-nilai baik, misalnya seperti empati, simpati, terus toleransi, hormat kepada guru dan orang tua atau orang yang lebih tua dari anak tersebut. Nah, ada 2 jenis sentra bermain peran. Yang pertama yaitu sentra bermain peran makro. Sentra bermain peran makro atau sentra bermain peran besar ini merupakan sentra yang membantu mengembangkan keterampilan dalam mengambil sudut pandang dan empati dalam bermain peran. Misalnya, anak berperan menjadi seorang ibu. Nah, dari situlah anak akan mendapatkan pengetahuan bahwa peran ibu sangatlah kompleks. Nah, yang kedua adalah sentra bermain peran mikro atau bermain peran kecil. Nah, ini sebuah permainan yang memposisikan anak sebagai dalang untuk pergerakan boneka yang sedang dimainkannya. Nah, selanjutnya itu ada menurut Yauke. Dia mengatakan bahwa dalam memerankan sebuah cerita itu terdapat 3 tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan yang pertama adalah diskusi antara guru dan murid terkait cerita. Dalam hal ini, guru menyampaikan cerita apa sih yang akan diperankan oleh anak-anak. Nah, beliau menjelaskan, guru menjelaskan peran-peran tersebut secara detail. Begitupun dengan cerita yang akan diperankan oleh anak juga sedetail mungkin supaya anak bisa memerankannya dengan baik dan sesuai dengan arahan guru. Nah, kemudian untuk tahapan yang kedua yaitu pembagian tugas dan peran. Di sini ada yang bertugas sebagai narator, kemudian ada yang bertugas menjadi atau berperan sebagai tokohnya di dalam sebuah cerita yang sudah ditentukan oleh guru. Nah, yang menjadi catatan di sini ya tadi ya teman-teman harus dibedakan antara pemain atau pemeran dengan naratornya. Nah, yang ketiga adalah berlatih. Di tahap ketiga ini anak diminta untuk berlatih tentang peran yang sudah dibagi. Nah, itu tentang sentra main peran. Ya, yang ketiga adalah sentra balok. Nah, sentra balok ini merupakan kegiatan anak yang di dalamnya terdapat beragam bentuk balok beserta aksesorisnya. Nah, sentra balok ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena dalam kegiatan sentra balok, anak akan dilatih dan anak itu akan belajar mengenai konsep matematika, kemudian berpikir, lalu merencanakan serta menyelesaikan masalah melalui bangunan-bangunan yang anak-anak susun. Nah, bahkan nih menurut Nelson, jika diharuskan memilih salah satu sentra kegiatan, yaitu ada sentra balok salah satunya, maka yang akan menjadi kandidat utamanya adalah sentra balok. Nah, itu karena saking pentingnya sentra balok itu ya teman-teman, karena tadi bisa mengenalkan konsep matematika, berpikir, merencanakan, serta menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, seperti itu tentang sentra balok. Berikutnya adalah sentra persiapan. Nah, di sentra persiapan ini yang menjadi pusatnya adalah anak. Nah, dalam pembelajaran di sentra persiapan, anak-anak akan duduk melingkar sebagai kegiatan awalnya. Nah, isi dari kegiatannya itu yang bisa dilakukan adalah misalnya seperti bermain game, kemudian menyanyikan lagu bersama, kemudian menyanyi dengan diiringi lagu, atau juga bisa dialog antara guru dengan anak-anak seperti menanyakan kabar hari ini atau membahas tentang apa yang akan dipelajari hari ini. Nah, peran guru di sini adalah
sebagai fasilitator ya teman-teman. Guru menyediakan kebutuhan-kebutuhan anak, lalu memotivasi anak, memberikan inspirasi misalnya dalam bentuk cerita, kemudian mengkoordinasi sentra serta menyiapkan semua kegiatan yang dilaksanakan. Nah, itu tentang sentra persiapan. Nah, yang terakhir adalah sentra musik dan gerak. Nah, sentra musik dan gerak tubuh ini kegiatannya berpusat pada seni musik, gerak kinestetik, dan olah tubuh secara jasmani. Dalam sentra ini, anak-anak nantinya akan berkegiatan seperti memainkan alat-alat musik sederhana yang itu bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan anak dalam menggunakan berbagai alat musik. Nah, selain itu juga sentra ini berfungsi untuk menunjang kreativitas bermusik dan gerak kinestetik anak. Seperti itu tentang bentuk-bentuk sentra yang dikembangkan dalam lembaga PAUD. Pijakan-pijakan dalam metode BCCT. Ada beberapa pijakan-pijakan yang diterapkan dalam metode BCCT. Pijakan-pijakan tersebut adalah: yang pertama, ada pijakan lingkungan main. Kegiatan-kegiatan dalam pijakan ini adalah: pertama, mengelola awal lingkungan main dengan kegiatan penataan bahan dan alat main yang akan digunakan dalam sentra. Kedua, merencanakan intensitas dan densitas pengalaman. 3. Memiliki berbagai bahan yang mendukung 3 jenis main: sensori motor, pembangunan, dan main peran. 4. Memiliki berbagai bahan yang mendukung pengalaman keaksaraan, menata kesempatan main untuk mendukung hubungan sosial yang positif. Kedua, ada pijakan pengalaman sebelum main. Kegiatan-kegiatan dalam pijakan ini adalah: pertama, membaca buku yang berkaitan dengan pengalaman. Kedua, menggabungkan kosakata baru dan menunjukkan konsep yang mendukung perolehan keterampilan kerja. Ketiga, memberikan gagasan bagaimana menggunakan bahan-bahan. 4. Mendiskusikan aturan dan harapan untuk pengalaman main. 5. Menjelaskan rangkaian waktu main. 6. Mengelola anak untuk keberhasilan hubungan sosial. 7. Merancang dan menerapkan urutan transisi main. Yang ketiga, pijakan pengalaman selama main berlangsung. Kegiatan-kegiatan dalam pijakan ini adalah: memberikan anak waktu untuk mengelola dan memperluas pengalaman mereka, mencontohkan komunikasi yang tepat, memperkuat dan memperluas bahasa anak, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan pada hubungan teman sebaya, mengamati dan mendokumentasikan perkembangan dan kemajuan main anak. Dan yang terakhir, pijakan pengalaman setelah main. Kegiatan dalam pijakan ini antara lain mendukung anak untuk mengingat kembali pengalaman mainnya dan saling menceritakan pengalaman mainnya, menggunakan waktu, membereskan sebagai pengalaman belajar positif melalui pengelompokan urutan dan penataan lingkungan main secara cepat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kelebihan dari model pembelajaran BCCT. Untuk yang pertama, yaitu mengembangkan semua potensi anak usia dini. Nah, di dalam pembelajaran BCCT itu, semua aspek dikembangkan teman-teman. Meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, spiritual, fisik motorik, dan lain-lain. Nah, di sini saya mengambil contoh. Ketika anak ingin memasuki suatu sentra, anak-anak itu harus berbaris terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga harus bersalaman atau berjabat tangan dengan guru mereka. Selanjutnya, ketika mereka memasuki sentra, mereka harus berdoa terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, anak itu sudah diasah aspek sosial emosionalnya, serta agama dan moralnya. Lalu yang selanjutnya yaitu menjadikan anak kreatif serta inovatif. Nah, bagaimana pembelajaran BCCT ini dapat menjadikan anak kreatif serta inovatif? Jadi, di dalam pembelajaran BCCT itu terdapat spirit konstruktivisme, yang artinya itu guru tidak semata-mata mengajarkan keseluruhan materi yang mereka pelajari, namun
anak-anak itu harus mencari tahu dan menggali berdasarkan dengan pengetahuan serta pengalaman mereka. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan penuh makna atau joyful learning. Nah, di dalam pembelajaran BCCT ini terkenal dengan sentra-sentra ya teman-teman. Jadi di dalam satu hari itu anak-anak atau murid itu akan memasuki beberapa sentra. Yang jelas di situ akan ada variasi dan akan lebih menyenangkan bagi anak. Lalu selanjutnya adalah anak menjadi inisiatif. Jadi di dalam BCCT itu, anak membangun sendiri pengetahuan serta pengalamannya. Anak diberikan kesempatan untuk bereksplorasi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Jadi itu akan mengembangkan inisiatif anak. Selanjutnya adalah anak menjadi bertanggung jawab. Nah, di dalam sentra-sentra anak pasti diberikan yang namanya tugas. Jadi di dalam mengikuti sentra itu dia akan diberi tugas dan harus menyelesaikan tugas itu. Nah, di situ anak diajarkan tentang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah anak menjadi mandiri. Nah, kita tadi sudah belajar ya bahwa anak itu tidak dituntun secara keseluruhan, namun hanya diberikan pendampingan. Nah, di sini itu anak menjadi lebih mandiri karena dia dapat melakukan kegiatannya atau pekerjaannya secara sendiri tanpa dibantu oleh guru. Selanjutnya adalah mengajak anak bersosialisasi. Nah, jadi di dalam sentra-sentra itu biasanya berkelompok gitu ya teman-teman. Jadi ketika mereka berkelompok itu anak memiliki kesempatan yang lebih untuk dapat berkomunikasi, dapat bersosialisasi dengan temannya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah guru menjadi fokus dalam pembelajaran. Nah, jadi di dalam sentra itu biasanya terdapat 1 atau 2 guru yang akan tetap stay di situ atau tetap akan di situ sebelum pembelajaran selesai. Jadi mereka itu tidak akan berpindah-pindah dari sentra yang satu kepada sentra yang lain, tapi mereka akan tetap di situ menunggu anak-anak sampai pembelajaran selesai. Dan itu akan menjadikan guru lebih fokus dan mendalami pembelajaran yang akan diberikan kepada anak-anak. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai kelebihan dari model pembelajaran BCCT. Baik, insya Allah demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sabar dan antusias dalam mendengarkan hingga akhir. Apabila ada kekurangan, mohon ditambahkan. Jika ada kesalahan, mohon diluruskan. Terima kasih teman-teman dan Ibu Eka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.